doa banget, pengen ya Allah mudah-mudahan ini anak yang ditunggu-tunggu benar-benar nanti laki-laki. Nah, kadarullah pulang umroh malah keguguran. Kita punya ribuan karyawan, nanti kita bisa umroh ribuan orang bareng-bareng, kita bikin gathering. Gathering karyawan di Masjidil Haram. Iya, jadi dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ketika kita akan memulai podcast ini, suasana di kota Jakarta lagi turun hujan yang cukup deras, dan itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika turunnya hujan kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang kau turunkan ini sebagai hujan yang memberi manfaat. Ya, itu juga mengajarkan kepada setiap muslim bahwa tidak boleh kita mengeluh. Ya, wah hujan, wah begini. Itu memang sifatnya manusia, suka mengeluh. Dikasih panas, mengeluh, dikasih hujan, mengeluh. Namun ketika kita menjadi hamba Allah yang terus memiliki optimisme, memiliki sifat dan sikap positif, terutama husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat bagi makhluk hidup semuanya, manusia, binatang, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain sebagainya, sehingga tidak menjadi sumber masalah dan malapetaka bagi kita. Ya fadhal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memiliki seorang tamu yang Masya Allah nih. Kalau antum warga Jabodetabek, ya, masih di Jabodetabek sebenarnya, ada satu brand ayam goreng yang rasanya sama seperti kalau kita membeli ayam yang ada di Saudi Arabia. Ya, antum tahu, ya, Al-Baik adalah salah satu yang sangat fenomenal di Saudi Arabia. Setiap orang yang, sampai sebagian teman-teman yang melaksanakan ibadah umrah atau haji, kalau umrah dan haji tapi belum makan Al-Baik, ya belum umrah itu. Masya Allah, ternyata ada ayam yang seperti itu, tesnya, rasanya, sehingga hadir di antara kita dan cukup. Alhamdulillah, sudah ada berapa cabang sekarang, Ustaz? Sekarang 40. Masya Allah, ada sudah 40 cabang. Ya, Al-Maz. Insya Allah antum tahu bagaimana ayam goreng ini, Masya Allah, tabarakallah, benar-benar membuat kita balik kembali, ya, ke suasana Makkah dan Madinah. Ya, membayangkan bagaimana antriannya orang-orang yang lagi ngantri Al-Baik, tapi kita alhamdulillah bisa merasakan itu di negeri kita. Nah, ikhwatal iman, inilah tamu kita pada kesempatan kali ini, yaitu Akh Okta. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Sehat, Okta? Masya Allah, tabarakallah. Ana alhamdulillah, sebelum memulai podcast ini, ikhwah fillah, ada sempat interview sedikit, dan ternyata anak terkejut juga bahwa Al-Maz ini bukan satu-satunya bisnis beliau, bahkan bukan satu-satunya brand kuliner yang beliau miliki. Bahkan ada lagi, kalau Al-Maz itu baru 40, gitu ya, ada brand yang lain yang beliau miliki sudah 200-an cabang. Nah, untuk itu biar beliau sendiri yang bercerita. Antum boleh menceritakan sedikit tentang diri antum dan kemudian sibuk apa sekarang nih? Baik, Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau bisa dibahasakan, Nana ini mantan karyawan yang hampir 15 tahun jadi karyawan, Ustaz. Masya Allah. Yang sekarang dalam 7 tahun terakhir jadi pengusaha. Justru awalnya itu usaha dulu, Ustaz. Jadi, Ana kuliah di Bogor dulu di PB. Dari awal itu kita bikin laundry, terus kemudian franchise juga ada Serabi and High waktu itu. Kemudian, kadarullah bangkrut. Ya. Sampai nggak bisa bayar gaji karyawan, akhirnya kerja. Dan kerjanya itu keterusan sampai 15 tahun, Ustaz. Baru di 7 tahun terakhir ini kita bikin usaha, tapi fokusnya memang di kuliner. Mulai dari kedai Abuya, kita pernah bikin bakmi Madinah, ayam asap Abu Dhabi, Hello Bakery, terus kemudian minuman. Hello Bakery. Ada Hello Bakery, terus kemudian minuman, ada minum namanya, Ustaz. Baru brand ketujuh kita Kebuli Abuya. Dan yang ke-8 ini Al-Maz Fried Chicken. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Allah mudahkan di 2 brand terakhir ini untuk bisa ekspansi.
6 pertamanya husnul khotimah, Mas. Begitu ya, 6 pertama husnul khotimah brand-brand tadi ya. Brand-brand tadi. Masya Allah, semoga husnul khotimah. Karena itu mengantarkan untuk lahirnya 2 yang belakangan ini. Iya. Kebuli Abuya. Kebuli Abuya sekarang udah 218 cabang. 218 cabang. Alhamdulillah, Allah mudahkan dalam 2 tahun terakhir bisa buka 200-an cabang. Kemudian Almas ini yang alhamdulillah juga lebih fenomenal Ustaz, karena dalam 3 bulan ini kita sudah mempersiapkan hampir 100 cabang lebih, 106 cabang. Tapi yang baru terrealisasi di 42. Besok kami ke Pekanbaru buka 3 outlet, Bukit Tinggi 4. Jadi sebelum akhir tahun ada 46 outlet. Sebelum akhir tahun ini? Sebelum ada, total 46. Tapi yang sudah di dalam list itu ada 108. Ustaz. Oh, di sini. Sistemnya bagaimana itu untuk membuka Almas nih? Kita kemitraan. Awalnya bukan dari outlet kita sendiri. Jadi ada di Bintara, di Galaksi, sama di Banjarwijaya itu milik sendiri. Tapi kesininya sudah mitra. Sudah mitra. Bagaimana konsep kemitraannya bagaimana? Konsep kemitraannya mungkin siapa tahu ada di antara netizen, di antara teman-teman kita berminat untuk bermitra dengan antum gitu. Iya. Pengelolaannya full dari kita 100%. Mitra itu hanya investor lah ya Ustaz ya. Yeah. Yang mempersiapkan lokasi usaha dengan spesifikasi yang nanti kita akan beritahukan. Terus kemudian nanti pengelolaannya mulai dari cari karyawan, bahan baku, promosi, marketing, semuanya kita yang handle dengan sistem bagi hasil 70% untuk investor, mitra, dan kami 30% untuk 1 tahun pertama. Setelah tahun kedua, bulan ke-13 ke situnya 50%, 50%. Oh, 50-50. 50-50. Ya, alhamdulillah memudahkan di beberapa cabang pertama itu mencapai target sebelum 1 tahun sudah balik modal, sudah BEP. Oh gitu. Ya, bahkan di awal-awal yang di cabang kita sendiri di Bintara, di Almas, yang di Galaksi, ya Allah mudahkan 3 bulan itu sudah BEP dengan nilai investment itu hampir 1 miliar tuh Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya sudah balik modal dalam waktu kurang lebih di 3 bulan. 3-4 bulan. Masya Allah. Jadi dengan modal yang ya hampir 1 M satu outletnya itu bisa Allah mudahkan dalam situ. Tapi memang satu pelajaran sekarang kita bisa dapatkan hikmahnya ya, karena dengan kegagalan sebelumnya yang sampai kita bukan sampai 0 sampai minus waktu itu. Ya mungkin di titik itu akhirnya Allah pengen kita belajar bahwa sukses itu bukan karena kerja keras, bukan karena kita pintar gitu kan Ustaz. Bukan karena kita paham pengalaman banyak dan lain-lain, tapi memang pure karena ridho Allah. Karena sebenarnya lahirnya Kebuli Abuya, lahirnya Almas Fried Chicken ini ya karena ridho Allah aja. Karena kayak Almas pun datang tiba-tiba, tidak dipersiapkan, karena momen boykot, momen itu semuanya kan Allah yang hadirkan. Betul. Dan hati kita pun juga dan tim semua, kita jadi merasa bahwa ya ini kesuksesan adalah memang titipan Allah. Karena kita pernah kerja lebih keras, kita pernah kerja lebih cerdas, nggak sukses, malah bangkrut. Tapi ketika kita sekarang sudah ya tawakal sama Allah aja, ya alhamdulillah Allah mudahkan, datang Almas, datang Kebuli Abuya, sehingga mungkin di situ kita bisa bilang bahwa ini semua bukan karena kita ya, mudah-mudahan itu hikmah yang berjalan ketika kita nanti sudah mencapai titik yang baik, sukses itu kita sadar dan kita nggak sombong gitu. Nah, yang ingin Anda tanya nih, apa diferensiasinya Kebuli Abuya dibandingkan kebuli-kebuli lain nih? Kalau kebuli itu kita lebih fokusnya memang memfokuskan untuk suguhan sih Ustaz. Jadi kita punya tagline di Kebuli Abuya itu suguhan istimewa di setiap acara. Nah, di tahun 2025 kita mau bikin tagline-nya Kebuli Abuya adalah suguhan untuk Anda yang istimewa. Karena kita pada saat mendevelop diferensiasi si Kebuli Abuya, kita interview ke customer-customer yang sudah berjalan, apa yang bikin mereka beli Kebuli Abuya, yang men-trigger mereka itu apa. Ternyata untuk suguhan, kalau andaikan di luar kota itu ada beberapa kota, Ustadz datang dari Jakarta, dan mereka suguhin Kebuli Abuya. Ada tamu-tamu Allah di masjid, ada Jumat Berkah dan lain-lain, mereka suguhin. Ada tamu-tamu orang tua datang ke rumah, ada saudara-saudara yang datang ke rumah, mereka suguhin Kebuli Abuya. Jadi tadinya kita memikir Kebuli ini masakan Timur Tengah. Pakai basmati yang rendah gula, seratnya tinggi, juga kesehatan bagus. Ada orang yang memang mau beli Kebuli Abuya itu karena untuk kesehatan, karena rempahnya bagus, terus kemudian berasnya bagus untuk basmati.
Tapi ternyata yang paling banyak orang beli itu karena faktor untuk suguhan. Suguhan ya. Jadi kita bikinlah Tajemin tuh diferensiasinya adalah suguhan istimewa. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Untuk si kebuli abuyanya. Berapa seporsi suguhan istimewa nih? Kalau kebuli abuya karena targetnya kita memang di middle low dan biar semua orang bisa makan, itu hanya 20.000 untuk kebuli ayam, Ustaz. Kebuli ayam 20.000? Cuma 20.000. Masya Allah. Jadi rata-rata kan kebuli ayam itu dulu nggak ada yang di bawah 50.000. Basmati padahal itu ya? Pakai basmati. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sih itu. Jadi karena sekarang kan kita dapurnya digabungin kan Ustaz. Iya. Jadi kita bisa dapat volume basmati, volume ayamnya dengan jumlah yang besar sehingga kita punya bargain power untuk negosiasi ke supplier dapat harga lebih rendah. Lebih bagus. Jadi kita buka kemitraan pun juga kan memang targetnya biar kolaborasi kan Ustaz. Iya, betul. Karena kalau kita mau buka satu outlet aja ya volume kita nggak besar sehingga kita mau order itu pasti harganya mahal karena mau beli 100 kilo dengan harga 10 ton harga selisihnya jauh kan Ustaz. Apalagi kita bayarnya cash kan. Jadi itu membuat kita dengan harga 20.000 kita masih punya margin minimum 40-50%. Masya Allah. Nah, ide Almas, dari mana ide Almas ini? Almas Fried Chicken hadir karena pertama terus terang karena masalah faktor boykot kan Ustaz. Kita lihat di Indonesia ada sentimen terkait sama Israel sama Palestina. Betul. Brand yang paling besar di boykot itu memang fried chicken. Yang kedua kopi. Yang ketiga itu pizza. Karena kita backgroundnya di kuliner itu ayam bahan baku terbesar dan basmati yang nomor 2 yang terbesar. Sehingga kita coba deh ambil yang memberikan solusi ke problem yang ayam gitu. Nah, masyarakat sekarang kan butuh solusi untuk sebagai substitusi ayam fried chicken yang besar-besar kan Ustaz. Sehingga kita bikinlah Almas Fried Chicken. Nah, cuma di Indonesia fried chicken ini kan udah red ocean banget Ustaz. Betul. Di mana-mana jualan ayam goreng. Betul. Yang brand-brand besar itu bertumbuh pesat, yang kecil-kecil di bawah yang lokalan punya juga berkembang pesat karena bisa ribuan-ribuan outlet semua. Benar. Bahkan salah satu brand luar situ mereka bisa punya omset hampir 10 triliun kan dalam 1 tahun Ustaz. Jadi perputaran uang di ayam ini bisa ratusan triliun di Indonesia. Itu market yang paling besar di kuliner di Indonesia. Nah, cuma memang kita ngelihat kalau kita muncul kita harus bisa menjadi solusi menggantikan yang diboykot. Yang pertama, yang kedua ekspektasinya harus memang makanya tempatnya dan lain-lain pun juga kita bikin sedemikian rupa biar mereka nggak terlalu jauh nih turunnya. Karena kalau mereka yang pergi ke brand besar terus kemudian kita jual gerobakan kan terlalu jauh kan betul, ekspektasinya mereka. Kesenjangannya jauh. Dan yang kedua, yang ketiga kita ngelihat ada diferensiasi yang unik nih kayak ayam goreng Saudi yang belum ada di Indonesia. Sementara Al-Baik itu dari tahun 1974, mereka sekarang udah 170-an outlet. Itu dari dulu sampai sekarang kan kita masih antri-antri kan. Betul. Artinya marketnya besar. Di Indonesia orang beli Al-Baik yang just tip aja masih banyak Ustaz. Masih just tip masih banyak. Di sana pun juga yang paling banyak antri orang Indonesia juga. Luar biasa. Sementara di Indonesia belum ada Al-Baik. Gitu ya. Ya, Al-Baik dibawa ke Indonesia mereka nggak mau datang. Pernah waktu itu tahun 2016 mau dibawa salah satu pemain kuliner besar di Indonesia, tapi Al-Baiknya nggak mau karena memang mau fokusnya masih daerah Timur Tengah. Nah, kita hadirkan Almas itu ya untuk menjadi solusi dari kebutuhan umat yang memang sebagai solusi untuk pemboikotan. Bagaimana antum mencoba mendekati taste atau rasa atau bumbu dari Al-Baik asli gitu? Risetnya panjang sih Ustaz. Kita bisa hampir 3 bulan, sehari itu bisa belasan kali kita trial. Sampai kita titiknya, oke, ini baru pantas untuk dijual. Bahkan bangunan outlet itu udah jadi beberapa bulan Ustaz, kita nggak buka-buka. Karena produknya benar-benar kita pengen pastiin itu sesuai sama ekspektasi. Kita sebelum memulai riset, kita survei ke customer. Apa yang paling mereka ingat tentang Al-Baik. Nah, yang top of mind-nya itu ternyata Al-Baik bumbunya meresap sampai ke dalam dan warnanya orange. Itu top of mind. Yang kedua memang si garlic sausnya itu. Itu yang kedua. Nah, kita
akhirnya develop untuk dapetin warna orange-nya itu yang paling lama Ustaz, karena rata-rata bumbu di Indonesia tuh jadi kuning. Ya lengkuas, kunyit, ya gitu-gitu bumbu jadi ungkep kuning, itu gitu jadi ya? kuning. Iya. Yang bikin jadi orange tuh apa, itu yang paling lama itu kan Ustaz. Kita juga justipin terus tuh Albaik tuh. Oh gitu ya, Mendekati, untuk tes untuk tes coba itu segala macam. Bicara ukuran, sama nggak ukuran ayam? Ukuran ayam kita sama kayak rata-rata brand yang ada di Indonesia. Kalau di ukuran ayam karkasnya itu sekitar 1,4 kilo sampai 1,6 kilo. Jadi kayak di Albaik pun juga rata-rata seukuran itu. Mereka juga dipotong 8, dari 1,4 itu dipotong 8. Hampir mirip sih. Hampir mirip ya. Selama ini respon pelanggan gimana? Alhamdulillah luar biasa, karena kita itu kalau di compare sesama brand ya, Kebuli Abuya dengan Almas ini, omsetnya Almas itu bisa lebih dari 10 kali lipatnya Kebuli Abuya dengan satu outletnya Ustaz. Oh, 10 kali lipatnya Kebuli Abuya? Bisa 10 kali lipatnya Ustaz. Makanya kita sekarang pelanin openingnya si Abuya, karena effort openingnya sama-sama buka outlet. Kita persiapannya juga sama. Tapi value yang dihasilkan dari Almas dan Kebuli Abuya itu bisa sampai 10 kali lipat. Dan alhamdulillah tuh konsisten di 6 bulan terakhir. Mitra apa nggak jadi udah deh, switch deh. Investmentnya beda lumayan jauh sih, San. Oh begitu ya. Karena kita lihat si brand-brand besar itu, misalnya fryernya aja nih Ustaz, deep fryernya untuk ngegoreng ayam. Banyak kan kalau kita beli di pinggir jalan itu, kadang di luarnya matang, dalamnya masih ada darahnya. Iya. Kadang juga belum matang sempurna. Ternyata memang terkait sama suhu nih Ustaz. Jadi kalau kita pakai kompor manual, itu suhunya bisa sampai 200 sampai 250-an derajat. Nggak kekontrol minyak panasnya. Sementara kalau yang otomatis, dia kalau suhunya mencapai 150 dia mati sendiri, kurang dari 130 dia hidup sendiri. Kalau kita ikutin yang brand internasional punya, satu fryernya itu aja di atas 100 juta satunya. Tapi mereka bisa ngontrol suhunya otomatis, bisa nyaring minyaknya otomatis. Jadi selalu jernih minyaknya dan suhunya kekontrol. Nah, sementara satu fryernya itu bisa sepaket kemitraannya Kebuli Abuya. Karena Kebuli Abuya itu kemitraan total itu cuma 90 juta, sudah all in semua peralatan perlengkapan. Masya Allah. Nah, si Almas satu fryernya aja udah segitu mahalnya. Masya Allah. Jadi memang biaya investmentnya tinggi. Cuma nggak kepikir untuk di roasting gitu? Kan biar fried chicken kan Ustaz. Gitu ya. Jadi biar sama persis dengan Albaik gitu sama ya. Albaik sana. Cuma kita akhirnya dapat fryer yang harganya cuma hampir nggak sampai 50% dari itu dengan kualitas yang sama. Ya, hanya memang ada additional tambahan penyaring minyaknya yang terpisah. Jadi dari 4 fryer kita bikin satu saringannya aja. Jadi nanti dari fryer itu pindah ke sini disaring, dia gantian nyaring minyaknya. Itu bisa hemat lumayan jauh. Insya Allah. Terjauh sekarang antum buka di mana nih? Terjauh sudah buka di Batam. Batam. Sudah ada Almas itu? Di Batam sudah operasi? Sudah operasi. Juga. Dan lagi proses di Aceh. Aceh. Kita karena di Kebuli Abuya pun juga kita sudah ada central kitchen di Sumatera dan di Pulau Jawa. Makanya kita Almas bisa ready di Jawa dan di Sumatera. Karena ada central kitchen-nya. Berapa banyak central kitchen yang sudah antum miliki sekarang? Sekarang di Jabodetabek ada 3 central kitchen. Terus tapi di Jabodetabek itu sudah bisa supply sampai ke Surabaya, ke Malang, Pulau Jawa itu sampai Lampung itu dari Jabodetabek. Masya Allah. Tapi di Sumatera ada cuma 1, tapi udah bisa sampai ke Aceh. Jadi distribusi ayam ke cabang-cabang Almas itu pure dari central kitchen nih? Kalau untuk yang Kebuli Abuya iya. Bukan untuk kalau Almas. Yang Almas itu dari vendor langsung karena ayam fresh tuh Ustaz. Itu ayam fresh. Jadi ayam fresh dimarinasi di supplier. Kita ada alat marinasi di masing-masing supplier itu. Jadi kita nggak perlu bikin central kitchen. Nanti dari supplier langsung ke masing-masing cabang. Masya Allah. Anda pernah lihat itu sekali waktu loadingnya luar biasa nih. Masya Allah. Ya, terutama kalau weekend sepertinya ya. Iya Ustaz. Kalau weekend luar biasa. Anda tanya ke salah satu tempat Almas ini, tanya ramenya
Oh kalau hari biasa begini, tapi kalau weekend Pak, waduh kita sampai harus nyediain stok ayam double bisa jadi. Benar, dia bisa double sih. Tapi untuk beberapa karakter lokasi yang weekday weekendnya juga ada yang ramai. Ada yang sama. Jadi kayak misalnya di Galaxy Bekasi, itu mungkin banyak pengusaha kali ya Ustadz ya. Iya, jadi mereka nggak kerja. Jadi weekdays-nya rame, weekendnya juga rame. Tapi ada beberapa lokasi yang memang weekendnya rame karena tipikal karyawan. Itu begitu. Tipikal daerah yang tipikal banyak karyawan di sana benar. Ketika memang di weekdays mereka ini kerja di luar gitu ya, di weekend baru mereka menikmati itu di rumah. Betul. Luar biasa nih Okta, Masya Allah nih ngobrolin umroh nih. Masya Allah. Ada cerita pengalaman apa yang menarik yang pernah antum jalanin ketika umroh dan apa yang antum rasakan tentang pengaruh umroh itu terhadap kehidupan keseharian antum baik dengan keluarga atau kehidupan dalam rumah tangga dan juga maisha kehidupan gitu. Justru titik baliknya dari mulai karyawan menjadi pengusaha lagi di umroh tahun 2016 itu Ustaz. Jadi Ana waktu itu sama istri berdua umroh tahun 2016 yang itu umroh kita pertama. Antum sebagai karyawan pada saat masih karyawan. Jadi kita udah kerja jadi karyawan hampir 14 tahun baru bisa umroh. Nah, ternyata pada saat umroh itu ya kita merasakan sesuatu yang memang luar biasa Ustaz. Maksudnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kenyamanan ada di sana. Tadinya kita pas umroh khawatir nanti anak-anak di rumah nangis apa enggak. Tiba-tiba kalau di situ tuh benar-benar lupa dunia Ustaz. Kita benar-benar fokus, benar-benar bisa tenang ibadah. Cuma cerita yang paling mendalam pada saat umroh itu kita kan pengen punya anak laki-laki itu hampir 8 tahun nunggunya Ustaz. Jadi anak pertama kedua itu perempuan. Langsung hamil ketika nikah langsung isi. Yang kedua itu baru umur 1 tahun yang pertama langsung hamil lagi. Tapi untuk dapetin yang anak laki-laki ini 8 tahun nih kosong. Kita udah sampai inseminasi beberapa kali. Pengen punya anak, kadar Allah belum dapat. Nah, pas tahun 2016 kita umroh itu Allah mudahkan, Allah kasih waktu itu hamil Ustaz. Lagi hamil tapi masih hamil muda. Kita udah tahu waktu itu istri pas lagi umroh tuh sedang hamil. Nah pada saat umroh ya kita doa banget pengen ya Allah mudah-mudahan ini anak yang ditunggu-tunggu benar-benar nanti laki-laki. Pengen banget punya anak laki-laki. Kadar Allah pulang umroh malah keguguran. Pulang umroh keguguran. Dan pulang umroh pun juga Allah bolak-balikin hati ini yang tadinya nggak ada kepikiran mau jadi pengusaha lagi. Makanya pas pulang umroh keguguran kita ngerasa ya Allah kita pengen banget punya anak kok setelah minta malah keguguran. Makanya itu kadang yang Allah bilang kadang sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik kan. Kadang sesuatu yang kita nggak baik ternyata itu jauh lebih baik. Alhamdulillah setelah keguguran menurut dokter ini nggak boleh, jangan hamil dulu ya karena baru dikuret. Tapi kadar Allah bulan depannya langsung isi lagi setelah kuret. Setelah sebulan dikuret langsung nggak ketemu haid lagi setelah itu Ustaz. Dan hamil, dan alhamdulillah itu yang akhirnya jadi anak laki-laki kami satu-satunya. Alhamdulillah. Siapa nama beliau? Namanya Yahya. Yahya itu hidup. Hidup, dan itu yang akhirnya menjadi nama brand grupnya kita jadi Abuya Group kan Ustaz. Abuya Group, Abu Yahya kan, Abuya. Masya Allah. Jadi benar-benar kita mendapatkan momen yang luar biasa pada saat umroh itu. Momentum akhirnya dapat anak laki-laki, terus kemudian akhirnya dari karyawan bisa hijrah jadi pengusaha. Istri tadinya nggak ada keinginan keluar dari kerjaan, setelah pulang umroh keinginan yang pengen keluar kerja itu besar, akhirnya benar-benar keluar 3 bulan setelah umroh karena pengen ngerawat nih jangan sampai keguguran, jadi nggak mau capek Ustaz, jadi udah berhenti. Dan tadinya kan kita ada dua sumber pendapatan, setelah satu ya mungkin jadinya rada kurang kan Ustaz. Nah pilihannya adalah kalau lanjut kerja tetap kita akan kekurangan, ya harus usaha nih. Udah kita bakar kapalnya, kita nekat. Kita mulai bisnis bareng deh. Kita mulai rintis usaha yang Abuya. Dari namanya yang pertama yang kedai Abuya itu Ustaz. Masya Allah. Terpikir untuk membesarkan ini. Subhanallah. Biasanya pengusaha pada umumnya dia itu merintis satu dulu, jangan gede-gede, jangan banyak-banyak gitu kan.
Dan dia akhirnya terjebak di yang satu tempat ini saja. Sehingga nggak kepikir untuk expand, untuk membesarkan, untuk cabang kedua, ketiga, dan sebagainya. Antum sampai terpikir untuk kemudian membesarkan sampai 230-an cabang ini, untuk Abuya ini. Apa gagasan, idenya bagaimana itu muncul itu gitu? Ada dua sih Ustaz. Yang pertama memang hukum ekonomi di Indonesia itu kalau makin besar makin murah kan Ustaz. Iya. Jadi kita kalau andaikan cuma punya satu cabang, kita akan sulit untuk kompetitif dari sisi harga. Karena bahan bakunya pasti akan mahal. Betul. Kita harus buka banyak. Nah, kita harus hitung ya semakin banyak outlet, volume order kita akan semakin besar. Kita punya bargaining power untuk negosiasi ke supplier lebih baik. Nah, jadi harga ayam, harga beras, harga cabai, dan lain-lain ini ketika kita sudah volumenya besar, apalagi kita bayar cash, itu harga pasti akan murah. Nah, ketika kita mau jual harga ke customer itu dengan harga yang terjangkau, kita tetap masih punya margin yang bagus. Yang kedua adalah memang terkait sama kebermanfaatan kan Ustaz. Kalau dengan kita punya niatnya itu hanya untuk bermanfaat buat kita dan keluarga aja, mungkin cukup satu kan Ustaz. Ya, jadi satu cabang itu sudah bisa lah untuk menggantikan gaji saya dan istri waktu itu. Jadi sudah bisa menghidupin perputaran ekonomi, tapi kebermanfaatan lainnya termasuk membuka lapangan pekerjaan, terus kemudian bisa berbagi, infak dan sedekah dan lain-lainnya. Itu kan kalau andaikan kita makin banyak cabang, insya Allah akan lebih besar. Kita dari dulu itu sudah punya mimpi memang Ustaz, bisa memberikan 100.000 nasi box gratis setiap hari. Terus kemudian 5% dari omsetnya kita itu langsung kita sisihkan kan Ustaz. Jadi 5%-nya itu untuk dibelikan sembako, untuk bikin nasi box, beli bantu untuk bantuan dan lain-lain. Jadi kita ngitung kalau kita misalnya dengan 5%-nya ini kita bisa jadi jihad ekonomi, ya kenapa enggak? Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang akhirnya murtad, pindah agama cuma gara-gara sekardus Indomie. Ada yang saudara kita bunuh diri cuma gara-gara pinjol beberapa ratus ribu atau beberapa juta. Nah, kita berpikir nih kalau andaikan cuma satu outlet, kita nggak bisa bantu-bantuin yang kayak begini gitu kan. Sementara kita butuh tuh bantuin mereka kan Ustaz. Ada orang yang di satu kampung keluarga mereka nggak mau ikut ngaji, tapi setelah disantunin keluarganya, akhirnya dengan dapat hikmah kan Ustaz. Wah, ternyata nih kajian bagus nih, tuh buktinya mereka ngajarin anak kita dikasih bantuan sembako dan lain-lain, sehingga mereka justru bukan hanya memfasilitasi anaknya untuk ikut ngaji, malah ngajak-ajak yang lainnya. Jadi di Bekasi itu ada kampung judi Ustaz. Kampung judi yang sekarang jadi kampung santri. Kampung judi jadi kampung ngaji. Kampung ngaji. Kampung ngaji gara-gara ya itu awalnya dilarang untuk ngaji, tapi sekarang setelah keluarga-keluarga itu disantuni, dikasih sembako, dibantu dan lain-lain, sekarang malah disuruh ngaji. Bahkan bapak ibunya pun juga ikut ngaji. Makanya kita umat Islam kan butuh kekuatan ekonomi. Jadi kalau kita cuma punya satu cabang, ya kecil kan Ustaz. Ada satu brand, kita hitung-hitung kalau misalnya kita bisa punya sama seperti salah satu brand yang di luar itu punya omset hampir 10 triliun dalam satu tahun. Berarti kan itu ada 50 miliar 5%-nya Ustaz. 50 miliar kan bisa jadi 50 masjid. Bisa ada berapa banyak tuh yang terbantu kan dengan dana sebesar itu. Masya Allah. Niat antum insya Allah sudah tercatat sebagai suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Luar biasa. Berapa total karyawan sekarang? Sekarang total karyawan di grup kita itu sekitar, kalau Anda nggak salah tuh hampir 3.000-an sih Ustaz. 3.000? Total sama outlet-outlet juga. Iya, dengan karyawan dengan yang ada di outlet-outlet itu. Iya, di Central Kitchen, sama bagian ekspedisi yang terlibat di dalamnya lah. Sampai 3.000 karyawan? Iya. Yang Ana lagi tertarik juga ketika interview antum tadi diantaranya adalah antum membuat program umrah dengan karyawan. Iya Ustaz. Masya Allah, bagaimana itu? Jadi, ya kita kan baca tuh banyak banget fadilahnya dari umroh kan Ustaz. Nah, benar. Allah akan koreksi kalau Anda salah ya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, kalau andaikan kita umroh dari satu umroh ke umroh yang lain, Allah ampunkan dosa-dosa kecilnya di sana selama tidak melakukan dosa besar. Benar. Terus kemudian barang siapa yang haji dan umroh, mereka akan Allah lapangkan rezekinya bagaikan
api menggugurkan karat pada emas, besi, dan perak gitu kan Ustaz. Jadi ada terkait sama rezeki, ada terkait sama dosa, keutamaan kita berdoa di Baitullah, keutamaan sholat di Masjidil Haram. Dan ini yang satu lagi yang kita pelajarin, keutamaan untuk mengenali karakter karyawan dari pada saat safar juga kan Ustaz. Karyawan kita pun juga bisa kaya Ustaz. Karyawan kita pun juga bisa mampu untuk berbuat baik, untuk pergi umroh dan lain-lain gitu. Bagaimana konsep antum penggajian kepada karyawan sehingga sampai membuat karyawan itu bisa memberangkatkan haji keluarganya? Mereka ada gaji pokok Ustaz. Kemudian juga kita ada bagi hasil. Terus kemudian kita juga ada bonus, misalnya setiap opening outlet ini mereka akan dapat berapa persen dari hasil margin dari opening outletnya ini segala macam. Sehingga sekarang Allah mudahkan kita buka banyak outlet, ya mereka akhirnya bisa dapat pendapatannya lebih besar. Masya Allah. Jadi mereka bukan 100% employee atau karyawan, tapi di satu sisi mereka juga adalah seorang business owner gitu. Jadi kita bisnis bareng. Jadi walaupun mereka tidak ada masukin dana di perusahaan, tapi ya kita kasih saham buat mereka ya agar mereka pun juga punya sense of ownership sama sense of belonging yang tinggi sama perusahaan. Mereka merasa bahwa mereka di rumah mereka sendiri, mereka sebagai barakallahu fi, masya Allah. Ada hal menarik lain yang mungkin bisa antum ceritakan terkait umrah yang pernah antum jalanin atau ketika bersama dengan karyawan dan lain sebagainya? Iya, jadi hikmahnya itu masya Allah banyak banget karena ada cerita suami dan istri karyawan yang tadinya mau hampir pisah. Terus kemudian Allah mudahkan bisa pergi umroh bareng-bareng yang akhirnya jadi harmonis dan jadi sekarang jadi lebih baik rumah tangganya. Terus kemudian ada yang memang tadinya kesulitan dalam punya keturunan yang Allah akhirnya berikan keturunan. Jadi kita ngelihat memang banyak banget. Jadi umroh itu bukan biaya tapi sebenarnya investasi dan balasan Allah tuh jauh lebih besar. Kami ketika pergi umroh pertama kita ngelihat nih kasnya perusahaan itu tahun depannya itu bukannya habis tuh uang yang pergi umroh itu tapi bisa belasan kali lipat lebih banyak tuh uang kasnya sehingga kita setelah setahun kita bisa banyak ngajak orang lebih banyak lagi. Jadi kemudian tahun depannya kita sampai punya mimpi suatu saat kita bisa bikin gathering perusahaan itu nanti pada saat haji dan umroh, pada saat kita di Baitullah kita punya ribuan karyawan, nanti kita bisa umroh ribuan orang bareng-bareng kita bikin gathering karyawan di Masjidil Haram. Iya, jadi kami yang pergi umroh itu bukan bergantian Ustadz. Jadi yang pergi umroh dari tahun pertama, tahun kedua dia ikut lagi, tahun ketiga dia ikut lagi, cuma nambah aja Ustadz. Jadi kan yang tadi hadisnya menghapuskan dosa dari umroh satu dan umroh berikutnya. Jadi jangan putus nih umrohnya. Ikut lagi itu biaya siapa? Tetap dari perusahaan. Ikut lagi dari perusahaan. Ikut lagi dari perusahaan. Jadi yang mereka yang sudah pernah ikut dan berkinerjanya alhamdulillah jadi Allah jaga baik, tahun depan ikut lagi. Tapi yang tadinya 10 orang nambah nih. Jadi 20 orang misalnya. Tahun depannya yang 20 orang yang berangkat lagi, tambahin lagi. Jadi makanya mimpi kita ya lama-lama nanti mudah-mudahan satu kantor berangkat gathering bareng nih, kantor 2 minggu. Outlet bisa dijaga sama teman-teman yang di outlet aja, tapi head office-nya bisa tutup bareng, kita umroh bareng. Untuk umroh bareng, barakallahu fikum, masya Allah.